Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Ramaiya Vastapaiya adalah film romantis komedi yang diperankan oleh Girish Kumar sebagai Ram, Shruti Hassan sebagai Sona, dan Sonusud sebagai Raghuvir alias Raghu. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Diawali dengan adegan dalam penjara di mana Raghu ditahan. Raghuvir adalah seorang petani sukses yang mendekam di penjara selama 7 tahun dan akan dibebaskan esok hari. Sibir bertanya-tanya, mengapa orang baik seperti Raghu bisa ditahan di penjara? Berceritalah Raghu tentang perjalanan hidupnya. Saat usianya 11 tahun, dia pergi ke kuil bersama ibu untuk meminta berkat. Persembahan kelapa yang diterima ibunya isinya busuk. Kata ibu, itu merupakan pertanda buruk. Dan benar saja, ayah Raghu ternyata berselingkuh dan menikah dengan orang lain. Ibu Raghu sangat terpukul dan terus-menerus menangis sampai dia meninggal di kereta. Sarkar merasa iba, dia membantu Raghu bahkan sampai membayar pendeta untuk penghormatan terakhir ibunya. Tiba-tiba Zaminder, tuan tanah, datang memprotes pemakaman ini. Ternyata ibu Raghu memiliki utang yang belum dilunasi dan secara hukum Zaminder bisa mengambil tanah kepemilikannya. Raghu memohon untuk tidak memindahkan kuburan ibunya. Dia akan melunasi hutang ibu dengan bertani dan bekerja keras. Sarkar pun berkenan menjadi jaminannya. Akhirnya mereka pun diberi kesempatan. Raghu mulai bekerja di desa sambil merawat Sona yang masih bayi. Dia terus bekerja dan perlahan membayar hutangnya. Waktu berjalan begitu cepat. Sekarang Sona sudah cukup besar untuk bersekolah. Di sekolah barunya, dia pun mendapat teman baru yang baik kepadanya bernama Ria. Suatu malam, Sona membangunkan Raghu karena kuda yang mereka punya mati. Melihat adiknya yang sedih, Raghu pun membelikan figur kuda dari tanah liat. Sona pun kembali ceria. Sekarang Raghu dan Sona sudah besar. Raghu taat pergi ke kuil untuk memberikan persembahan dan menerima berkat. Hari itu dia memecahkan kelapa dan mendapat pertanda baik. Lalu Sona pergi untuk mengikuti ujian. Raghu mendengar beberapa lelaki yang ingin menggodai Sona. Sona pun pindah posisi dan membiarkan kakaknya menghabisi semua preman gadungan itu. Kalau ini adalah Ram, seorang anak tunggal dari keluarga milioner yang tinggal di Australia. Hidupnya sangat bebas. Ayah ibunya membiarkannya berfoya-foya. Ayah Ram, Siddharth, adalah orang yang ramah dan baik hati. Sedangkan ibunya, Aswini, orangnya sangat tegas dan arogan. Aswini marah kepada suaminya karena memberi sumbangan ke panti asuhan sebanyak $10.000. Dia lebih senang jika uang itu digunakan berpesta dengan teman-teman sultan lainnya. Lalu Siddharth mendapat telepon dari kakak iparnya. Dia menyampaikan kabar bahagia bahwa anaknya, Ria, bertunangan. Aswini langsung menanyakan apakah dia dari keluarga kaya atau bukan. Ternyata memang dari keluarga yang kaya, maka dari itu mereka direstui. Dia meminta Aswini untuk mengajak Ram. Namun Siddharth tidak bisa ikut karena ada konferensi pers yang harus dihadiri di Amerika. Dia datang ke desa untuk mengabari Sona dan Raghu tentang pernikahannya itu. Raghu bilang kalau mereka akan datang 2 hari sebelum hari H. Namun Ria membutuhkan Sona sekarang juga, jadi Raghu pun mengizinkannya. Singkat cerita, akhirnya Ram sudah sampai di India. Mereka dijemput oleh Bijli, salah satu pekerja di rumah Ria. Sesampainya di rumah Ria, Ram menyambut keluarganya dengan pelukan dan ciuman. Di dalam rumah, Ram mengira Sona adalah Ria, jadi dia memeluk Sona. Namun tak lama Ria pun datang. Dia bilang Sona tidak suka diperlakukan seperti itu. Sona lalu ke dapur, dia curhat pada Bude. Sona menyalahkan didikan orang tua Ram yang membuat anaknya seperti monyet manja. Namun Bude menyadarkan Sona kalau Bibi Aswini ini ibu kandung Ram yang dikatainya monyet. Tak lama datanglah teman bisnis Krishna, Jai Prakash alias JP. Dia memiliki anak bernama Dolly yang rencananya akan dinikahkan dengan Ram. Di dalam, Ram sedang joget-joget. Dolly lalu menghampirinya untuk berkenalan. Karena Ram adalah orang yang ramah, dia mengajak Dolly menari sampai nyebur ke kolam. Setelah mandi, Ram menelpon ayahnya dan memberi kabar. Dia tidak sadar kalau dia masuk kamar Sona dan membuka handuknya. Sebelum keluar, Sona menegur Ram untuk tidak menyentuh figur kudanya, tapi dia malah iseng dan mengambil figur kudanya. Setelah kejar-kejaran, Sona bilang kalau itu adalah pemberian kakaknya dan memohon untuk dikembalikan. Saat makan siang, JP menyuruh Dolly untuk mendekati Ram. Dolly ingin mengajak Ram untuk bertemu dengan teman-temannya.
Ria juga ada di sana. Dia mengajak Sona untuk bergabung. Dolly terus membicarakan kekayaan keluarga Ram. Dia pun memamerkan kekayaan keluarganya. Dolly lalu menanyakan kekayaan Sona. Sona menjawab bahwa dia juga kaya. Dia punya rumah kecil di desa, pekarangan yang luas dan banyak binatang ternak. Namun semua itu tak sebanding nilainya dengan cinta kakak Ragu terhadapnya. Di lain tempat, Zaminder mempromosikan Akas, anaknya sendiri, untuk dinikahkan dengan Sona. Ragu terlihat bingung. Dia bilang akan menanyakan dulu pendapat Sona. Sedangkan di pesta, Ram menyuruh Sona untuk ke samping, tapi Sona menolak. Ram bilang kalau resletingnya terbuka, sehingga dia pun ganti baju. Namun tiba-tiba di tengah kemeriahan pesta, ada pria yang berbicara dengan Ria dan membuatnya terlihat khawatir. Sona melihat itu, lalu meminta bantuan Ram. Ria bercerita kalau pria itu adalah teman kampusnya yang pernah membuatnya mabuk dan berusaha menciumnya di pesta ulang tahunnya. Ternyata dia merekam itu untuk memeras Ria. Dia meminta uang dan perhiasannya, kalau tidak, video itu akan disebar di internet. Ram pun punya ide. Dia dan Sona menyelinap ke rumah pria itu untuk mencari HP dan iPad-nya. Saat Ram berhasil menemukannya, mereka malah dikejar anjing sampai terjebak di kamar mandi. Namun Ram punya ide yang membuat mereka berhasil mengurung balik anjing itu. Saat ingin keluar, pria itu datang dengan pistol. Lalu Ram mengajarnya hingga mereka berhasil kabur. Ria sangat senang karena dia sudah aman. Saat Ria sudah pergi, Sona mengajak Ram berbicara pribadi dan menyatakan pertemanan mereka. Esoknya mereka bermain bola lempar. Dolly kesal melihat Sona akrab dengan Ram. Dia ingin melempar bola ke Sona, namun tidak kena dan malah masuk ke kamar Ria. Saat Dolly mengambil bolanya, dia melihat figur kuda milik Sona yang ada tulisan, "Jangan disentuh." Dolly malah melemparnya sampai rusak. Dolly lalu berbohong kepada Sona kalau kudanya hancur karena lemparan bola. Sona sangat sedih melihat kuda pemberian kakaknya hancur. Malamnya, Ram menghampiri Sona yang sedang murung dan melihat bintang. Ternyata dia memperbaiki kuda milik Sona dan memberikannya perhiasan agar menutupi bekas pecahan yang tak dapat dihilangkan. Sona sangat senang. Dia bertanya mengapa Ram membantunya. Ram menjawab untuk melihat senyum Sona. Sona berharap ada yang lebih dari itu. Dari malam itu, Ram dan Sona semakin akrab dan mesra. Melihat itu, Ria merasa senang. Di sisi lain, Afzal tiba-tiba memberitahu Ragu kalau ada bintang lain di antara bintang Ragu dan Sona. Ragu percaya tidak ada yang dapat memisahkan mereka berdua dan itu hanya ada untuk sementara. Tiba harinya, Ria akan menjalani ritual. Ram terus menggoda Sona. Ram sampai ingin mencium Sona, namun Sona refleks menampar Ram. Itu membuat Ram sangat marah dan menanyakan kepada keluarganya, apakah ada yang pernah memukulnya. Memang tidak ada yang pernah memukulnya. Itu menunjukkan kalau Sona keterlaluan. Lalu Sona menghampiri Ram untuk meminta maaf. Ram tidak ingin berbicara padanya, tapi Sona terus menahannya sampai Ram membentak Sona. Sona terkejut dan berlinang air mata. Dia memeluk Ram dan memohon maaf. Ram akhirnya luluh dan memeluk Sona, juga meminta maaf. Ria datang dan melihat mereka. Mereka berdua langsung salah tingkah. Di hari pernikahan Ria, Ragu akhirnya berangkat. JP kesal karena belum mendapat kepastian hubungan Ram dan Dolly. Krishna membawa mereka ke Aswini dan lamaran mereka pun diterima. Semua orang merayakan pernikahan dengan meriah. Karena Bijli bilang ini adalah hari terakhir bersenang-senang, Ram baru sadar kalau dia akan segera kembali ke Australia. Dia pun memberitahu Sona kalau dia akan pulang ke Australia besok hari. Dia akan berbicara kepada ayahnya tentang hubungan mereka berdua. Ternyata Dolly melihat itu semua dan mengamuk. Karena itu, JP bilang ke Aswini untuk memberikan Sona pelajaran. Aswini lalu menyuruh Ram pergi belanja perhiasan. Setelah anaknya pergi, Sona pun dilabrak. Aswini menghujani Sona dengan pertanyaan dan merendahkan Sona karena merayu anaknya yang orang kaya.
खेती करता है। अपने भाई से जरूर पूछा होगा। JP dan Krishna lalu datang dan membuat keadaan semakin memojokkan Sona. Dia membela Sona, toh Ram juga menyukainya. Namun semua itu dianggap hanya rencana licik Sona. Ashwini lalu mengusir Sona. Di saat yang sama, Raghu baru saja datang. Tanpa mengetahui keadaan, Raghu dengan ramah menyapa dan memberikan Krishna selendang yang langsung menjatuhkannya ke lantai dan menginjaknya. JP dan Krishna menjelaskan keadaannya. Karena sembarangan ngomong, JP hampir dipukul Raghu. Namun Sona menghentikannya. Ashwini lalu merendahkan dan mempermalukan Raghu karena pekerjaannya hanyalah sebagai petani saja. Mereka pun diusir lagi. Raghu menahan amarahnya. Karena itu adalah pernikahan Ria yang sudah dianggap sebagai adik. Kalau tidak, mereka semua sudah habis. Ram datang di waktu yang sama saat Sona dan Raghu pergi. Dia tidak melihat Sona. Sebelum dia pergi untuk pernikahannya, dia bicara dengan Ram. Dia memberitahu kalau Sona menyukai Ram. Buktinya, Sona meninggalkan kudanya di kamar. Ram lalu mengambil kuda itu. Tapi ibunya datang untuk memanggilnya dan mengingatkan kalau mereka akan pulang besok hari, juga tentang janji Ram kepadanya. Yes, Mom. Dolly bilang kalau Sona bukanlah gadis yang tepat untuknya, tapi Ram malah bilang sebenarnya Dolly lah gadis yang tidak tepat untuknya. Dolly sangat kesal. Meski begitu, JP berusaha menghiburnya karena Ashwini sudah berjanji akan menikahkan Ram dengan Dolly. Di sisi lain, Sona sedih karena kakaknya telah dipermalukan karena dirinya. Gauri menyuruhnya melupakan semuanya. Namun dia tidak bisa melupakan Ram. Ternyata Ram tidak sampai ke Australia. Dia berpisah dengan Ashwini di Singapura dan pergi ke desa Sona. Sesampainya di sana, Sona dan Raghu sedang menjalani ritual. Dia lalu duduk di sebelah sangkar. Saat ritual, dia malah ribut. Dia memperkenalkan dirinya dan bilang bahwa tindakan Raghu membawa pergi Sona adalah hal yang benar dan meminta maaf atas nama keluarga besarnya. Raghu lalu merangkulnya dan membawanya masuk ke dalam rumah. Namun tiba-tiba, dia dilempar dari rumah dan Raghu mengusirnya dari desa. Sangkar mengkritik Raghu, seharusnya Raghu memikirkan perasaan Sona. Raghu hanya tidak ingin Sona tersakiti seperti ibunya dulu yang pernah disakiti. Dia mencap orang kaya tidak bisa menghargai perasaan. Tak lama Ram datang kembali. Raghu kesal dan hampir mengeksekusinya, tapi Ram langsung berlutut memohon untuk jangan memisahkannya dengan Sona karena dia begitu mencintai Sona. Ram meminta kesempatan untuk membuktikan cintanya, tapi Raghu tetap tidak setuju. Sarkar mengingatkan Raghu saat dulu dia juga pernah memohon untuk kesempatan kepada penagih utang. Sarkar bilang Raghu harus adil dan juga memberikan Ram kesempatan. Raghu pun membuat taruhan dan menyuruhnya menjadi petani. Dia akan pinjamkan 1 hektar lahannya. Ram harus memanen biji lebih banyak dari Raghu. Dia juga harus mengurusi sapi dan hewan ternak lainnya. Itulah satu-satunya cara untuk Ram bisa menikahi Sona. Ram pun bersedia untuk menjalankannya. Dia akan bekerja keras demi membuktikan cintanya untuk Sona. Dia pun mulai bekerja sebagai petani dan Afzal yang mengurusnya. Ram harus tidur di kandang sapi. Dan pukul 5 pagi dia dibangunkan untuk bekerja. Afzal membuatnya sangat menderita. Ram membersihkan kandang sapi dengan susah payah. Tak hanya itu, Afzal terus menertawakannya dan mengganggunya. Ram juga hanya mendapat jatah makanan yang sangat pedas. Dan Afzal tidak memberikannya minum. Namun saat dia melihat Sona, dia langsung diam dan memakan makanannya. Saking pedasnya, Ram sangat frustasi. Untung Sona datang kembali untuknya. Lalu Sona mencium bibir Ram dan membuatnya tenang kembali.
Dari sini, Ram semakin bersemangat. Esoknya dia melanjutkan pekerjaannya sebagai petani dengan lebih semangat. Ram pun mulai terbiasa. Afzal juga sudah tidak bisa mengisenginya lagi. Di sisi lain, Zamindar mencibir di belakang Ragu karena sebelumnya Ragu bilang akan membicarakan lamaran Akash dengan Sona saat dia pulang. Namun sekarang Ragu malah memberikan kesempatan itu untuk Ram. Saat Ram makan, ternyata Sona juga makan makanan yang sama. Suatu hari, Krishna, Siddharth, dan JP datang ke rumah Sona. Siddharth memarahi Ragu karena anaknya disuruh menjadi petani. Siddharth menjelaskan betapa kayanya dirinya, sampai Ram tak pernah melakukan hal berat di hidupnya. Hingga terjadi perdebatan antara mereka. Ragu sampai bilang dia akan membunuh mereka. Namun Ram datang. Akhirnya Siddharth mengajak Ram berbicara. Siddharth mengajak Ram untuk pulang, tapi Ram tidak mau. Sorry, Dad. Siddharth lalu bertanya, bagaimana jika Ram kalah? Ram bilang dia tidak akan kalah karena dia mempunyai dukungan dari cintanya. Siddharth merasa anaknya itu sudah gila karena cinta. Namun menurut Ram, kekayaan terbesar adalah cinta. Ram memberikan makanannya kepada ayahnya. Lalu dia bertingkah aneh karena kepedesan dan langsung berteriak minta air. Siddharth heran, mengapa Ram sampai rela makan makanan seperti itu demi cinta? Ram menjawab, kalau bukan karena cinta, Siddharth juga tidak akan datang ke sana untuknya. Lalu Sangkar datang berbicara dengannya dan memberitahu kalau Sona juga melewati penderitaan yang sama. Jika Ram tidur di lantai, Sona juga melakukannya. Bahkan Sona memakan makanan yang sama dengan Ram. Setiap hari Sona juga berdoa di kuil untuk kemenangan Ram. Siddharth lalu menghampiri Sona untuk berterima kasih karena mengubah Ram menjadi lelaki dewasa dan bertanggung jawab. Cinta Sona sudah menunjukkan arti kehidupan untuk anaknya dan dirinya. Siddharth lalu pulang untuk membuat istrinya mengerti perasaan Ram. Krishna dan JP berusaha menghentikannya, tapi percuma. Dolly dan JP jadi putus asa, tapi Krishna mengingatkan kalau Ram hanya akan menikah dengan Sona jika dia menang taruhan. Pikirnya Ram pasti akan kalah. Lanjut cerita, Ram terus bekerja keras di ladangnya. Meski Afzal menghalangi perairan, hujan turun dan menyirami ladang Ram. Hingga benih pun tumbuh di lahannya. Ram lebih mendalami pertanian. Hingga lahannya sudah ditumbuhi banyak padi. Kambing-kambingnya pun melahirkan. Melihat kesuksesan Ram, JP pun mulai merancang rencana untuk menggagalkan Ram. Malamnya Ragu melihat ada seorang di ladang. Ternyata itu adalah Ram. Dia ingin membuat kanal karena akan turun hujan. Ragu bilang itu tidak akan hujan. Tapi prediksi Ragu salah. Hujan turun dan Ram melarang Ragu mencangkul tanahnya karena dia sudah membuatkan kanal untuk lahan Ragu. Paginya ada kabar baik bahwa Sona meraih juara 1 di kelasnya. Sangkar memberkatinya. Sona meminta hadiah, yakni pesta untuk semua warga desa sebagai hadiahnya. Dia juga ingin kakaknya mengizinkan Ram untuk datang ke pestanya itu. Ragu pun setuju. Ram berterima kasih kepada Sona karena sudah mengadakan pesta supaya dia bisa makan enak. Dan saat Ragu memberikan tamu bonus manisan, Ragu tiba-tiba mengakui cinta Ram kepada Sona dan merestui mereka berdua. Namun sayangnya itu hanya halu belaka. Di sisi lain, JP menyewa orang untuk menyabotase lahan milik Ram. Namun saat mereka ingin menjalankan misi, Akash juga datang dengan tujuan yang sama. Mereka pun bersembunyi. Saat Akash ingin mematikan tanaman Ragu, angin bertiup kencang. Kambing Ragu menyeruduk Akash sampai lampu minyak jatuh dan membakar sarungnya.
Orang sewaan JP ikut terbakar. Api itu menyulut kandang sapi dengan sangat cepat. Segera, Ram dan Ragu mengeluarkan semua sapi dari kandangnya. Namun Ram malah kembali lagi untuk mengambil kotak miliknya. Ragu sangat marah dengan tindakan Ram. Namun ternyata isi kotak itu adalah kuda berharga milik Sona. Ragu pun membisu. Esoknya, Ram memanen padinya. Setelah gagal, orang sewaan JP bilang dia mempunyai ide baru lagi. Di lain sisi, Ram dan Sona berbicara tentang kekhawatiran mereka kalau Ram sampai kalah. Ram meminta kepada Sona untuk merayu kakaknya supaya dia tidak mengusirnya jika kalah. Dia akan bekerja menjadi petani. Sekarang dia sudah terikat dengan desa itu dan tidak bisa pergi meninggalkan desa itu. कभी सोचा नहीं था, लेकिन आदत हो गई है इन सब की। Malamnya hasil panen Ram dikurangi ke tempat Ragu. Kali ini rencananya berhasil. Walaupun dia harus tersiram air kencing Afzal. निकाला भी और डाला भी। अब तो राम नाम सत्य है। Esoknya adalah hari penentuan siapa yang menang. Penduduk desa berharap Ram memenangkan taruhan. Hasil panen padi Ram dan Ragu dirontokkan dan dihitung jumlah perkarungnya. Sedangkan Ragu berdoa di kuil, dia ternyata memberikan persembahan atas nama Ram. Hati Ragu sudah dimenangkan oleh Ram. Ragu terkesan dengan aksi Ram yang membahayakan hidupnya demi kuda Sona. Dia bilang ibunya tidak akan memaafkannya jika Ram kalah. Ragu sengaja membuat Ram menang dalam pertarungan. Pagi tadi dia melihat panen Ram sangat sedikit, jadi dia memindahkan beberapa hasil panennya untuk Ram. Sangkar sangat bahagia mendengar itu. Ketika hasil sudah dihitung semuanya, Ram bersorak senang karena dirinya telah menang. Begitu juga dengan warga-warga yang mendukungnya. JP sangat kesal karena rencana orang suruhannya gagal. Namun Zamindar datang dan akan mengambil alih rencana terakhir. Sisanya JP harus mengurus polisi. Di saat yang sama, Ragu memecahkan kelapanya, namun busuk. Pertanda ada keburukan. Saat Ram menghampiri Sona, Sona tiba-tiba diculik dan Ram dikebuki. Begitu juga dengan Afzal yang berusaha menolong. Ram berusaha mengejar mobilnya. Ragu lewat namun tidak tahu yang terjadi karena Sona disekap. Afzal yang terkapar memberitahu Ragu kalau Sona diculik. Sona dibawa ke suatu tempat. Dia dipaksa untuk memakai kalung pernikahan dari Akas. Namun Gauri datang untuk menyelamatkannya. Mereka kabur dan Sona bersembunyi. Gauri dikepung. Namun di saat yang tepat, Ram datang membantunya. Ragu juga sudah datang. Ram dan Ragu bersama-sama menghajar orang-orang dan melindungi Gauri dan Sona. Beberapa kali Akas berusaha mengambil Sona, namun dihajar. Sampai akhirnya Sona terpojok dan dipaksa menggunakan kalung pernikahan lagi. Ragu lalu datang dan hampir membunuh Akas, namun Ram lebih dulu menyayat leher Akas sampai dia meninggoy. Tak disangka, Ragu malah berkorban dan mengakui dirinya lah pelaku yang membunuh Akas agar adiknya bisa menikah dengan Ram, sehingga dialah yang dipenjara. Sibir bilang, Sona sangat beruntung mempunyai kakak seperti Ragu. Esoknya Ragu dibebaskan. Sona, Ram, juga Sarkar menyambutnya di luar. 7 tahun lamanya, Ram dan Sona bersama. Namun mereka menunda pernikahan. Karena bagi mereka, tidak ada hari yang baik selain hari pembebasan Ragu. Tak lama orang tua Ram juga datang. Mereka sudah sadar dan merestui hubungan keduanya. Akhirnya mereka pun menikah dengan bahagia. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.